Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu materi sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Jadi kita langsung saja, sistem gerak pada hewan dibagi menjadi 3 berdasarkan habitat. Nah, yang pertama, gerak hewan di air, kemudian gerak hewan di darat, dan yang terakhir, gerak hewan di udara. Yang pertama, gerak hewan di dalam air. Karena air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Nah, karena hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air ini dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Kemudian, bentuk tubuh hewan yang hidup di air banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Nah, bentuk ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Nah, contohnya tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel. Jadi untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh ikan. Dan untuk mengatur gerakan naik turun ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas yang biasanya berupa oksigen. Kemudian, sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Kemudian ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya ikan, yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di daerah yang memiliki banyak terumbu karang. Nah, ini adalah gambar hewan yang memanfaatkan sifat tegangan permukaan air. Contohnya, gambar A yaitu nyamuk yang sedang bertelur, kemudian gambar yang B ini adalah anggang-anggang. Kemudian yang selanjutnya adalah gerak hewan di udara. Nah, gerak hewan di udara ini contohnya apa? Contohnya yaitu burung yang bisa terbang di udara. Nah, bagaimana burung tersebut dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Tahukah kalian bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi? Jadi, gravitasi bumi ini adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar ke atas untuk mengimbangi gaya gravitasi karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Nah, salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat ini adalah dengan menggunakan sayap. Jadi sayap burung itu tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung, sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung selama terbang. Nah, struktur sayap yang dimiliki burung itu disebut airfoil. Jadi sistem kerjanya sayap tersebut adalah saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara yang akan mengalir ke bawah sesuai dengan hukum 3 Newton. Adanya aksi dan reaksi. Hal inilah yang membuat burung dapat terangkat ke atas karena kepakan sayap tersebut. Nah, ini adalah contoh penerapan gerak hewan di udara di pesawat. Jadi sayap pesawat itu dibuat dengan prinsip menyerupai sayap burung agar mempunyai gaya dorong ke atas. Oke, kemudian yang terakhir, gerak hewan di darat. Nah, hewan yang hidup di darat ini memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam.
dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, bayangkan ketika kita berjalan, seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya, lantai kemudian akan memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut, dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Kemudian, contohnya adalah gajah dan kerbau. Nah, gajah dan kerbau ini memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau ini harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun, perbedaan struktur tulang serta kekuatan otot gajah dan kerbau membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah daripada kerbau. Nah, berbeda dengan kuda, harimau, dan kijang, ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Nah, karena hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari, kijang dan harimau lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah, itu yang membuat kijang dan harimau bisa berlari dengan kecepatan lebih tinggi daripada kuda. Kemudian selanjutnya adalah sistem gerak pada tumbuhan. Nah, bagaimana gerakan pada tumbuhan? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Nah, contohnya adalah pada tanaman putri malu. Ketika kita menyentuh daun putri malu, biasanya daunnya akan menguncup. Ada yang pernah coba? Pasti pernah mencoba ya. Nah, ini adalah gambar daun putri malu. Nah, jika kalian mengamati dengan seksama, ternyata tumbuhan itu memiliki gerak. Nah, contohnya ya tadi itu, dalam tumbuhan putri malu. Ketika daun putri malu disentuh, maka daun putri malu akan menutup. Nah, gerakan menutup ini merupakan respon terhadap adanya rangsang yang berupa sentuhan tadi. Meskipun pada pergerakan daun putri malu tidak ada perpindahan tempat, namun tumbuhan putri malu tersebut masih dianggap bergerak. Nah, gerak pada tumbuhan ini dibagi menjadi 3 berdasarkan asal datangnya rangsang. Gerak pada tumbuhan yang pertama adalah gerak endonom, kemudian gerak higroskopis, dan yang terakhir adalah gerak esionom. Oke, langsung saja kita ke gerak endonom. Jika kalian mengamati daun Hydrilla verticillata, ini ada gambarnya di sini. Kalian akan melihat struktur seperti dinding tembok yang ada di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Nah, ini. Nah, struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Nah, di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Nah, sitoplasma ini terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Jadi, di dalam sitoplasma ada kloroplas. Nah, ketika kita mengamati kloroplas pada gambar yang tadi, secara cermat kita akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau berotasi. Nah, di dalam sel yang disebut gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Nah, ini adalah contoh gerak yang terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel. Gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel itu dinamakan gerak endonom. Oke, kemudian lanjut yang kedua adalah gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis ini apa? Jadi, kalian pernah melihat buah polong-polongan seperti kacang kedelai atau buah cangkring dan buah biduri. Mungkin yang kita sering temukan, mungkin yang kita pernah lihat adalah kacang kedelai ya. Nah, kalian pernah melihat kondisi kacang kedelai saat sudah tua?
apabila kalian melihat polong-polongan yang sudah tua, kalian melihat buah polong-polongan dapat membuka. Jadi bijinya itu biasanya terlepas dari kulitnya. Nah, bagaimana tumbuhan polong-polongan tersebut bisa dapat membuka? Oke, kita langsung akan jelaskan. Jadi ketika buah polong-polongan sudah tua, contohnya kedelai tadi, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata juga. Nah, pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka dan terlepas dari kulitnya. Nah, membuka buah polong tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Selain contoh gerak higroskopis itu adalah membuka buah polong-polongan, ada juga contoh lain yaitu membukanya dinding sporangium atau kotak spora pada tumbuhan paku. Kemudian kita lanjut gerak esionom, gerak yang 3. Nah, gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar atau dari lingkungan sekitar. Nah, gerak esionom ini masih dibagi menjadi 3 berdasarkan respon gerak yang dilakukan. Yang pertama ada gerak tropisme, kemudian gerak taksis, dan yang terakhir adalah gerak nasti. Oke, langsung saja gerak tropisme ini. Nah, gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang disebut gerak tropisme positif, tetapi jika arah geraknya menjauhi rangsang tersebut adalah gerak tropisme negatif. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh kecambah, ini tumbuh menuju arah datangnya cahaya. Nah, cahaya ini adalah contoh rangsangan dari luar. Jadi ini tumbuhnya mengikuti dari cahaya yang masuk. Jadi ini termasuk gerak tropisme positif karena arah geraknya mendekati rangsang atau mendekati cahaya yang masuk tersebut. Nah, gerak tropisme ini masih dibagi menjadi 2. Gerak tropisme ini masih dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ini adalah gerak fototropisme. Nah, foto itu kan cahaya ya. Jadi gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya tadi. Contohnya seperti kecambah tadi yang tumbuhnya mengikuti arah cahaya yang masuk. Kemudian yang kedua ada gerak geotropisme. Nah, gerak geotropisme ini adalah arah gerak akar menuju pusat bumi dan batang menjauhi pusat gerak tersebut terjadi karena pengaruh gravitasi bumi. Nah, gerakan akar menuju ke pusat bumi ini disebut geotropisme positif, kemudian gerakan batang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Nah, ini adalah contohnya pertumbuhan akar jagung. Jadi akarnya ini menuju pusat bumi yang disebut geotropisme positif tadi, kemudian batangnya ini akan menjauhi pusat bumi, jadi akan tumbuh ke atas. Nah, ini dinamakan geotropisme negatif karena arah batangnya menjauhi pusat bumi. Kemudian selanjutnya ada gerak hidrotropisme. Nah, selain tumbuh menuju pusat bumi, gerak pertumbuhan akar juga dipengaruhi oleh sumber air. Jadi, pada gerak hidrotropisme ini, akar akan tumbuh mencari sumber air. Jadi, dia akan menjalar mencari yang ada sumber airnya. Kemudian, selanjutnya ada gerak tikmotropisme. Ini adalah gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya. Nah, contohnya pada tanaman-tanaman yang memiliki sulur pastinya, yaitu ada mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa. Nah, ini adalah contohnya. Biasanya nanti sulurnya akan melilit pada tempat tumbuh
tumbuhan tersebut. Nah, ini dinamakan gerak tikmotropisme. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki sulur. Kemudian yang terakhir adalah gerak kemotropisme. Nah, gerak kemotropisme ini apa? Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Kemo itu adalah zat kimia. Kemudian contohnya apa? Jadi di sini contohnya adalah serbuk sari. Gerakan bulu serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Nah, pokoknya jadi gerak kemotropisme ini yang dipengaruhi oleh zat kimia. Kemudian selanjutnya adalah gerak taksis. Nah, gerak taksis ini adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, gerak taksis ini biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu. Contohnya di sini adalah Euglena viridis. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, Euglena viridis ini akan bergerak mendekati sumber cahaya, namun jika intensitas cahayanya akan terlalu tinggi, Euglena viridis ini akan berusaha menghindar. Nah, kemampuan berpindahnya Euglena viridis ini disebabkan karena organisme tersebut ini memiliki alat gerak yang berupa flagela dan reseptor cahaya. Nah, pergerakan Euglena viridis ini disebut dengan gerak fototaksis karena kenapa fototaksis? Ya tadi, foto itu adalah cahaya. Jadi, gerak saat dia mendekati sumber cahaya itu dinamakan gerak fototaksis. Kemudian yang selanjutnya, contoh gerak taksis lainnya adalah gerakan spermatozoa tumbuhan lumut dan paku. Nah, pergerakan spermatozoid ini merupakan contoh gerak kemotaksis. Ya, tadi kemo itu adalah zat kimia, jadi gerak kemotaksis ini adalah gerak taksis yang tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Nah, contohnya pada gerakan spermatozoa tumbuhan lumut dan paku ini. Kemudian yang terakhir adalah gerak nasti. Nah, gerak nasti ini apa? Gerak nasti ini adalah gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Oke, yang pertama adalah gerak seismonasti. Nah, gerak seismonasti ini adalah gerak daun putri malu akibat diberi getaran atau sentuhan. Disebut dengan seismonasti. Nah, kenapa ini disebut gerak nasti? Karena saat kita menyentuh putri malu, misalnya kita menyentuh bagian kiri. Nah, dari bagian kiri tersebut, putri malu juga akan menutup. Kemudian dari kanan juga akan menutup. Jadi, gerakan menutup putri malu tersebut tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi, mau dari rangsangan diberi dari kanan atau dari kiri itu tidak ada pengaruhnya. Nah, itu dinamakan gerak seismonasti. Kemudian gerak niktinasti. Nah, gerak niktinasti ini adalah gerakan pada daun tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Nah, ini contohnya pada kacang lamtoro atau petai Cina. Ini biasanya daunnya itu akan menguncup atau layu saat malam hari. Nah, itu dinamakan gerak niktinasti. Jadi, contohnya tadi, petai Cina atau kacang lamtoro itu saat malam hari daunnya akan layu atau akan menguncup karena diakibatkan oleh kondisi malam hari atau gelap saat gelap, yaitu dinamakan gerak niktinasti. Kemudian yang nomor 3 adalah gerak fotonasti. Nah, dari awal tadi juga sudah dijelaskan foto itu adalah cahaya. Nah, fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Nah, ini
Contohnya gerak membukanya bunga pukul 4 karena cahaya sore hari. Nah, ini contohnya. Bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa ini akan membuka atau mekar saat sore hari. Atau saat biasanya ya pukul 4. Ini disebut bunga pukul 4 karena dia akan mekar saat sore hari. Karena ada rangsangan cahaya sore hari. Kemudian yang terakhir adalah gerak termonasti. Nah, termo ini apa? Jadi termo ini adalah suhu. Jadi gerakan termonasti ini dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Nah, gerak pada tumbuhan ini biasanya terjadi saat mekarnya bunga tulip pada musim semi atau mekarnya bunga-bunga yang lain pada musim-musim tertentu itu dinamakan gerak termonasti. Jadi, gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Nah, salah satu contohnya ya ini, gerakan mekarnya bunga tulip saat musim semi. Mungkin ada bunga-bunga yang lain, nanti kalian bisa mencari sendiri. Jadi, mungkin ada bunga-bunga tertentu yang mekarnya hanya pada musim-musim tertentu juga. Oke, sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, langsung saja kirim di grup WhatsApp. Kita akan diskusikan bersama pertanyaan yang kalian ajukan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.